Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, kali ini kita mencoba untuk mengambil konten ya. Ada respon positif dari teman kita yang membaca Purnama yang bekerja sama PLN ya, mengadakan pelatihan kaligrafi dalam pertemuan kedua. Nah, kita coba ini, kita beritahu kepada Mas Bro, kita coba ke sana sekalian siar Islam ya. Kaligrafi ini harus disiarkan agar berkembang, jadi tidak grup latihan aja. Sip Mas Bro. Oke Mas Bro, kita mencoba ke sana ya untuk membuat konten yang teranyar ya, setelah kemarin dari Gunung Tidar ke Syekh Sbakir. Sip, kita menuju ke sana paling sekitar setengah jam lah Mas Bro ya, di desa Bung ya Mas Bro ya. Desanya para ikan gurami. Jangan lupa Mas Bro, dukung terus channel Obers Official agar berkembang menjadi ajang silaturahmi, sehingga kita bisa bertukar pikiran, bekerja sama, bermitra, dan mencoba bergerakkan hal-hal yang positif ya, baik berkaitan dengan obrolan macam-macam, diskusi apa, agama, politik ataupun, tapi tidak membuat kita menjadi bertengkar dan berpisah. Oke Mas Bro, kita persiapan untuk menuju sana. Oke Mas Bro, karena teknis maka masuk ke bengkel dulu motornya dalam perjalanan menuju ke sana Mas Bro ya. Masuk besar juga bengkel lupa nih Mas Bro ya. Servis dulu supaya tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan. Banyak Mas Bro ya, bengkel Mas nih. Kita sudah di persimpangan di mana nih? Amat. Oh, ke Sawangan. Sudah sampai Sawangan Mas Bro ya. Luar biasa jalannya, habis hujan ya. Agak becek-becek gitu ya. Dan sana sebelah sana sungai Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe, like, komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan selalu diberi rezeki limpah dan sukses. Sehat Mas Bro. Kita sudah ya sekitar 4 menit lagi kita sampai menuju Desa Lubung. Tepatnya desa mana itu? Lubung. Mereka sudah kenal ya. Tapi karena kenal, motor kita rusak Mas Bro. Tapi kita tetap semangat, tetap lanjut sampai di sana. Oke Mas Bro. Sim. Monggo. Mari ya. Ya. Terus sungai Mas Bro ya. Semangat. Ke depan air ya.
sempit Mas Bro. Air ini ya. Supaya ya sama pakaian ini bisa berami Mas Bro. Rusak ya dari pemerintah ada Mas Bro. Ini coba jalan Mas Bro, ternyata salah persepsi. Bagus jalannya Mas Bro. Mari kita nikmati jalan sebagus ini. Alhamdulillah. Sawah Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Kita bisa menikmati ya. Kalian bakti sehingga punya jalan bagus ya. Jauh nggak? Masih jauh, Mbah? Oh, oke. Masih Mbah ya? Oh, gitu Mbah ya? Ah. Oh. Oke. Masih Mbah ya? Mas Bro, jalannya ekstrim sekali naik ke atas. Dasar kita Mas Bro. Padahal kita sudah beberapa kali lihat kemarin sampai ke Mas Bro. Oke Mas Bro, kita balik arah lagi. Lumayan lah. Ternyata kita lewat sini. Oh iya, lewat sini. Salah ternyata Mas Bro. Lupa. Iya ini jawabannya. Oh. Terpesona dengan jalan baru sehingga lupa jalan Cipura ya Mas Bro. Kita sudah mulai sampai Mas Bro ya. Jalannya ini belok kanan. Happy Cokro Mas Bro. Sudah sampai Mas Bro. Oh, kita sudah sampai. Kita lihat dulu ya. Luai, kita eksplorasi dulu ya. Nah, mungkin udah terjadi hal-hal perhatian ya dalamnya. Membaca cukup kreativitas juga teman kita ya. Oke Mas Bro. Oke, Mas Bro. Itu kaligrafi memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu disebutkannya di surah apa? Nah, jadi ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di situ disebutkan bahwa Iqra yang artinya bacalah. Nah, di situ kita itu harus bisa membaca. Dan ada juga menyebutkan di ayat 4 itu bil qalam dengan pena. Itu artinya kita untuk menulis. Jadi selain kita membaca, kita juga harus menulis. Nah, kenapa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini pertama kali turun? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kenapa tidak ayat tentang sholat terlebih dahulu yang turun, tapi malah ayat tentang membaca dan menulis yang turun paling pertama? Nah, padahal di dalam agama Islam
ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling besar pahalanya itu adalah sholat. Jadi ketika nanti di akhirat amalan yang pertama kali dihisab itu adalah amalan sholat. Tapi di sini ayat yang pertama kali turun itu tentang membaca dan menulis. Nah, di sini kita harus belajar membaca itu seperti apa, menulis itu seperti apa. Nah, fil Quran di surah Al-Alaq ayat 4 ini itu tidak hanya menulis dengan pena saja atau menulis dengan pulpen saja, tapi juga dengan alat-alat multimedia. Alat multimedia itu banyak sekali ya. Kalau sekarang ini karena zamannya sudah digital, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang untuk mencari sumber informasi, kayak Google, ada apalagi Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi itu sumber untuk mencari informasi. Nah, itu juga termasuk dalam surah Al-Alaq ayat 4 itu bil qalam. Nah, pada sejarahnya dulu itu tepatnya pada tahun 2 Hijriah itu ada perang yang sangat dahsyat. Ada yang tahu perangnya itu perang apa? Perang apa coba? Itu pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar itu perang yang sangat dahsyat, di mana dulu itu umat Islam menang dalam peperangan dan menawan beberapa umat musyrik atau kaum kafir itu ditawan sama orang Islam. Nah, pada saat itu ada orang-orang kafir ini tidak mau masuk Islam. Nah, karena tidak mau masuk Islam, akhirnya harus membayar denda. Nah, kalau dulu itu uangnya itu bukan kayak sekarang ya, pakainya dirham, dinar dan sebagainya. Nah, itu dulu itu yang tidak mau masuk Islam harus membayar dengan uang dulu. Nah, karena ada tawanan ini, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Kalau yang kaya bisa bayar, tapi kalau yang miskin tidak bisa. Nah, syaratnya agar tawanan ini nantinya bisa dilepaskan, ada syaratnya. Karena tidak mau masuk Islam, akhirnya juga tidak bisa bayar denda juga. Akhirnya disepakati oleh Kanjeng Nabi itu untuk mengajarkan setiap satu tawanan itu mengajarkan 10 pemuda yang ada di kota Madinah. Jadi tawanannya itu banyak. Nah, satu tawanan itu mengajarkan tentang membaca dan menulis kepada 10 pemuda yang ada di kota Madinah. Nah, itu begitu pentingnya dulu itu belajar membaca dan menulis, karena dulu itu di Madinah, di Mekah itu tentang membaca dan menulis itu masih minim, karena sistemnya dulu itu masih menghafal. Jadi belum ada membaca dan menulis. Nah, dari situ akhirnya berkembangnya kalimat yang mushaf, mana yang kontemporer dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi kita biasa bismillah, kita harus apresiasi Mbak Indra Purnama ini ya, cinta terhadap Islam luar biasa. Kaligrafinya di kepatihan sehingga masyarakat memahami ya, seni kaligrafi Islam.
Ini yang pelatihan pertama yang sudah jadi membuat hafal Allah-nya sudah ada. Nah, coba saya lihat di akar. Belum buat. Praktik ya. Oke. Hafal Allah dengan ornamen. Oke. Bisa bawa ke sini. Ditunjukkan ke sana, sebelah kamu sini. Ini ditunjukkan ke sana. Nah, pada pertemuan yang pertama itu belajar menulis lafaz Allah. Nah, di sini. Ini ada lafaz Allah yang jenis khotnya itu khot naskhi. Ini dari babnya bab siapa? Azian. Itu sudah dikasih background. Ini ada ornamen. Ini memang kreativitas dari Mbak Zian, dari Mbak Zian sendiri. Nah, kalau khotnya ini pelatihan yang pertemuan pertama. Jadi seperti ini. Nah, nanti kita juga akan belajar, tapi kalau bisa lebih dari lafal Allah. Nanti satu ayat misalnya Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Ada lagi yang sudah buat lafal Allah sama backgroundnya? Belum. Gambarnya hilang. Luar biasa ya. Dan mau belajar ya. Ini anak yang beraktivitas ya. Ini coba latihannya. Interaktif ya, komunikatif, manis secara ini ya. Semoga lebih ini ya, lebih dalam. Ini yang dikenal dengan kaligrafi Arab. Nah, kaligrafi merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Nah, untuk kata kaligrafi berasal dari bahasa Latin, yaitu Helios dan Grep. Helios itu indah, Grep itu gambar atau tulisan. Nah, dari bahasa Inggris itu menyebutnya kaligrafi. Kaligrafi artinya seni menulis indah. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu namanya khot, artinya garis atau tulisan indah. Tapi kalau di Indonesia kita menyebutnya kaligrafi, yang artinya suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara merangkainya menjadi tulisan yang tersusun rapi dan indah sesuai dengan kaidah tertentu. Jadi dalam membuat kaligrafi itu harus ada unsur apa? Keindahan. Selain nantinya ada kaligrafi yang mudah dibaca, juga harus indah. Nah, selain indah, dalam menulis kaligrafi juga harus menggunakan kaidah atau aturan baku. Jadi tidak asal-asalan membuat kaligrafi. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis khot atau kaligrafi. Jadi khot itu sebutan dari Arab. Kalau kita nyebutnya kaligrafi, jadi sama saja. Nah, kalau seorang kaligrafi, kalau yang membuat kaligrafi itu namanya kaligrafer. Kalau di Arab itu nyebutnya khotot, karena khotot. Nah, lanjut, jenis-jenis khot itu
ada 7. Nah, jenis khot yang 7 ini sudah masyhur. Artinya bisa untuk diperlombakan. Jadi di dalam perlombaan itu misalnya ada di MAPSI, ada di atau apa gitu, kayak Aksioma atau Porseni atau Porsema dan sebagainya, itu nanti biasanya ada khot-khot tertentu yang untuk ditulis. Nah, khot itu ada 7. Yang pertama ada khot nasri, khot riknah, khot tulus, khot farisi, khot diwani, khot diwani jali, dan khot kufi. Hafal apa enggak? Kira-kira? belum hafal. Nah, jadi ada 7 macam khot. Ini yang paling masyhur di Indonesia, digunakan untuk ya baik di Indonesia maupun internasional, digunakan untuk perlombaan atau MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Nah, terus apa itu sih khot nasri, khot riknah, khot tulus, khot farisi, khot diwani, diwani jami, dan khot kufi? Ini ada perbedaan tersendiri. Jadi di dalam khot-khot ini ada perbedaan, tidak sama. Lanjut Pak. Nah, ini yang huruf hijaiyah khot nasri itu seperti ini. Untuk penulisannya datar, lurus dari kanan ke kiri, tidak ada tumpukan-tumpukannya. Jadi penulisnya itu harus sejajar. Nah, di dalam khot nasri ini tulisannya itu mudah dibaca. Karena apa? Di sini terdapat sakal atau harokat. Jadi mudah dibaca di situ. Berbeda nanti ada khot-khot yang tidak ada sakalnya atau harokatnya. Nah, di sini juga ada huruf-huruf yang dipanjangkan, kayak huruf ya, sin, shod, kof, nun, ya, dan kaf. Ini boleh dipanjang-panjangkan. Nah, karena di sini adalah seni, jadi seninya itu ada huruf-huruf yang dipanjang-panjangkan. Biasanya kalau di dalam komputer itu khotnya masih tidak ada yang panjang, tapi pendek-pendek semua. Jadi kalau di dalam seni kaligrafi itu ada yang dipanjangkan. Selanjutnya Pak, contoh khot nasri ini seperti ini. Jadi datar. Nah, ini ada huruf sin, huruf nun, dan huruf ya yang dipanjangkan. Jadi terlihat seninya itu ada di huruf sin, nun, dan huruf ya. Ini juga saya tadi sudah menulis ini. Ini kan seperti ini. Ini untuk pengenalan ya, pengenalan dulu. Khot riknah seperti ini. Jadi khot riknah itu tidak ada harokatnya. Tadi berbeda dengan khot nasri. Lanjut Pak. Nah, contoh khot riknah seperti ini. Jadi dalam khot riknah sakalnya itu hanya dituliskan tasdid sama harokat yang 2 ketukan atau 2 harokat. Kalau yang 1 ketukan atau 1 harokat itu tidak ditulis. Lanjut Pak. Terus khot tulus. Nah, khot tulus berbeda lagi dengan khot nasri atau khot riknah ya. Jadi khot tulus itu khot yang boleh ditumpuk dan tulisannya lebih luas. Biasanya khot tulus ini sering ditulis di dalam masjid. Ada yang pernah lihat kaligrafi di dalam masjid? Ada yang pernah. Nah, itu kebanyakan menulisnya itu menggunakan khot tulus. Kayak yang ada di Mekah itu, di Ka'bah itu penulisannya menggunakan khot tulus. Jadi seperti ini untuk contohnya. Nah, khot tulus seperti ini. Jadi boleh ditumpuk-tumpuk. Ini boleh 2 tumpukan, 3 tumpukan, dan seterusnya. Nah, ini contoh khot tulus dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbeda dengan khot nasri yang hanya datar atau lurus. Terus selanjutnya khot farisi. Nah, khot farisi itu khot yang memiliki
tiga ukuran ukuran pena. Ada yang paling tipis, ada yang sedang, ada yang paling tebal. Nah, di sini berbedanya dengan khot yang lain. Khot Farisi itu dalam menulisnya itu miring dari atas ke bawah, tapi nulisnya miring. Terus untuk contohnya, nah seperti ini. Ada yang paling tipis, ada yang sedang, ada yang paling tebal. Nah di sini hanya satu tumpukan saja. Terus selanjutnya khot diwani. Nah khot diwani ini merupakan khot yang menari-nari. Kenapa disebut khot yang menari-nari? Karena di sini dalam menuliskannya itu melengkung-melengkung. Nah dari melengkungnya itu kayak orang yang sedang menari. Itu seperti itu. Terus untuk contohnya, contohnya seperti ini, melingkar-lingkar itu. Terus selanjutnya khot diwani jali ini agak mirip dengan khot diwani, tapi ada huruf yang berbeda. Untuk contohnya, nah seperti ini. Itu agak sama, tapi berbeda. Berbedanya itu di titik-titik, ada titik-titiknya. Nah, selanjutnya khot kufi ini khot yang lebih mengedepankan bentuk huruf yang kotak-kotak. Biasanya hurufnya kotak-kotak. Untuk contohnya kok. Nah, kayak gini. Jadi datar, terus lurus-lurus gitu. Berbeda dengan khot yang lain. Terus selanjutnya Pak. Nah, ya, tadi ada 7 khot. Kira-kira ingat apa enggak? Belum. Nah, nanti bisa dicari di internet juga bisa. Untuk perbedaan antara jenis khot nasi, khot lurus sampai khot kufi tadi. Nah, setelahnya ini ada model kaligrafi. Ini kita percepatkan aja ya, karena waktunya terbatas. Nah, model kaligrafi itu ada apa tadi Pak? Sebelumnya. Nah, ada 6. Yang pertama kaligrafi naskah, ada mushaf Al-Quran, dekorasi kontemporer, kolase dan figural. Terus yang pertama yang naskah. Nah, yang naskah itu seperti ini. Kaligrafi model naskah itu lebih ke tulisan. Jadi tidak ada kayak ornamen-ornamen yang paling menonjol, tidak. Di sini paling ada bentuk-bentuk yang ya agak rumit, ada yang tidak, hanya garis-garis saja. Terus warnanya itu ada yang monoton hitam semua, ada yang variasi merah sama hijau. Terus selanjutnya, nah kaligrafi mushaf seperti ini. Ada yang pernah lihat? Pernah? Pernah ikut lomba? Belum. Ini ada perlombaan juga yang kaligrafi mushaf seperti ini. Nah ini nulisnya itu menggunakan handal atau alat tradisional, itu terbuat dari pakis hutan, itu yang dikeringkan nanti diraut. Itu nulisnya nanti pakai itu, terus pakai tinta. Kalau yang luarannya ini pakai cat sama spidol. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau buat itu bisa 5 jam, 6 jam kayak gitu. Terus, nah kaligrafi dekorasi ini berbeda dengan yang mushaf tadi. Ya kalau di kaligrafi ini tengahnya nulisnya menggunakan kuas. Jadi keseluruhan ini rata-rata menggunakan kuas. Tapi untuk ornamennya sama. Berbeda dengan di penulisannya saja. Yang tadi menggunakan handal, kalau yang di dekorasi ini menggunakan kuas. Terus ini ada kontemporer berkaidah. Nah, walaupun ini sebutannya kontemporer,
tapi masih bisa untuk dibaca, masih jelas tulisannya seperti ini. Nih, masih jelas. Ini termasuk kaligrafi kontemporer. Terus Pak, ini biasanya kalau mau baca itu mikir dulu, ya kan? Karena hurufnya itu melambangkan sebuah bentuk benda. Di sini ada yang pohon, ada yang akar-akar, ada yang bentuk awan ini. Ini kalau baca harus berpikir dulu. Lanjut Pak. Nah, ada kaligrafi figural. Biasanya ada yang melihat ya, kaligrafi yang orang sedang tasyahud akhir, ada gambar unta, apa yang satunya, ada kapal dan sebagainya, itu melambangkan sebuah benda atau apa ya, figural, melambangkan sesuatu, itu figural. Nah, ada kaligrafi kolase. Nah, kaligrafi kolase ini lebih ke kaligrafi yang menempel-nempelkan sesuatu, kayak misalnya jagung, biji jagung, terus ada apa ya, yang kecil-kecil, kedelai, itu ditempel-tempelkan ke sebuah kertas yang sudah ada tulisannya. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Biasanya kalau kaligrafi kolase itu lebih ke untuk anak-anak SD kelas 1, anak-anak TK, dan yang masih dasar. Jadi belum sampai ke penulisan. Masih ada? Nah, sudah. Itu untuk pengenalan tentang beberapa kaligrafi. Masih ingat tadi kaligrafinya apa aja? Khotnya ada berapa? Khot, jenis-jenis khot ada 7. Yang pertama ada apa? Khot nasi, terus bid'ah, tulus, terus diwani jali, terus ufi sama si, ada 7. Kalau model-modelnya ada berapa? Tadi ada 6. Ada apa aja? Kaligrafi, enggak, kaligrafi dekorasi, ada mushaf, terus kontemporer, berkaidah, kontemporer, abstrak, terus ada apa lagi? Ada figural, terus ada mushaf, dekorasi, mushaf Al-Quran. Itu ada 6 tadi. Nah, untuk selanjutnya kita langsung praktek aja. Sekarang sudah bawa 2 pensil? Sudah. Sudah dikaretin? Sudah. Buku gambarnya sudah? Garis? Sudah. Sudah lengkap berarti ya. Nah, nanti kita langsung praktek ya. Praktek membuat kaligrafi menggunakan 2 pensil. Kalau di sini saya menggunakan 2 spidol. Jadi ya nanti saya nulisnya di sini, kalian nulisnya di buku gambar. Nah, titiknya ini kalau yang sudah ikut boleh nanti lanjutkan saja nanti ya. Boleh saja mau ikut lagi nggak apa-apa. Nah, titik di sini ini untuk awal bagaimana cari panjang itu untuk di atas, yang paling pendek di bawah. Nah, jempolnya nanti ditaruh di sela-sela kedua pensil. Nah gitu. Terus jari telunjuk ditaruh di atas, ya, ditaruh di atasnya. Kalau sudah, coba kita buat 1 titik dulu. Caranya seperti ini. Letakkan di sini, terus tarik, miring ke kanan. Terus pakai satu pensil ini, bilang. Nah, lagi,
Kalau bisa menulis titiknya harus konsisten antara titik satu, yang kedua sama yang ketiga bentuknya sama. Coba dicoba dulu. Ini yang paling panjang untuk di atas ya, paling panjang di atas, terus tariknya ke kanan kiri. Kanan kiri. Ada yang sudah jadi? Belum. Nah, sudah belum? Miringkan lagi, dimiringkan lagi. Ya, ini terlalu panjang, ya, tengahnya saja. Sudah belum? Sudah jadi. Sudah belum? Sama pandangan, ya. Pernah. Ini sudah belum? Ya. Ini membuat satu titik. Jadi untuk menulisnya sama, terus jangan diangkat, tapi langsung ke atas. Nah, kayak gini. Setelah itu membuat lagi kayak pertanyaan. Ada dua cara sebetulnya. Ada yang cara seperti ini. Diangkat, terus lanjutkan di sini atasnya. Terus ini dirapikan. Nah, boleh seperti itu. Boleh kayak yang pertama ya boleh. Ayo dicoba. Jadi dua titik ini harus nempel, jangan terpisah. Titiknya harus nempel, jangan terpisah. Dicoba. Ya habis bukunya. Sudah selesai? Ya. Belum. Lanjut ya. Titik 3. Nah, kita kalau titik 3 itu tinggal nambahin satu titik di atasnya saja. Satu titik di atas titik, dua titik. Jadi nanti buat titik 2. Terus ditambahin titik, satu titik di atasnya. Sudah selesai? Belum. Tambahkan satu titik di dua titik, jadi 3 titik. Ya. Ya. Kalau sudah kita mencoba membuat huruf alif, ini kalau yang pelatihan pertama sudah ikut pasti sudah lumayan bisa, ya, ya Mbak, ya, yang kayak ini udah
lumayan. Enggak kayak berjaya, terus letak-letaknya cara merangkai menjadi tulisan yang tersusun rapi dan indah, tapi harus sesuai dengan kaidah tertentu. Jadi kaidahnya itu seperti ini. Misalnya huruf alif pada hot nasri seperti ini. Itu untuk panjang alifnya itu 5 titik. Panjang alif 5 titik dan kemiringannya itu setengah titik. Nah, itu termasuk aturan baku atau kaidah. Untuk penulisannya sama kayak tadi, megang dua pensilnya sama. Terus taruh, udah dikasih garis belum? Udah. Ya, kasih lagi satu lagi di bawahnya. Garis satu lagi. Nanti kita nulis berhijaiyahnya di atas garis. Ya. Nah. Kiriangannya setengah titik. Boleh buat titiknya dulu, boleh buat alifnya dulu. Ini karena masih awal, buat titiknya dulu. Nah, buat titiknya itu ke bawah. Nah, kalau bisa membuat 5 titiknya ini, pada titik yang kelima itu pas di atas garis. Diusahakan bisa pas di atas garis. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba dulu dibuat titiknya. 5 titik ke bawah. Bulan pertama itu 58. Lumayan lah ya. Semangatnya, spiritnya ya. Luar biasa ya. 4 kecamatan. Berkah itu. Pemilihan Banagati, Rakit, Purwonogo. Pakai utusan juga enggak? Ada diutus sama lurah bisa enggak? Kesadaran aja ya. Iya. Iyalah. Oh. Ini Badakarya kan. Ada aja rezeki dari situ ya maksudnya. Luar biasa ya. Bodol Mas Basuki anak kabari. Dhuwur ya. Insya Allah. Lu ide dari mana? Kok bisa ini? Dapat ide dari siapa gitu? Apa? Apalagi Ngalir kan ini kan ngalir gitu aja gitu. teman-teman yang punya potensi itu tak kumpul-kumpulkan. Seperti bahasa saya itu jangan tak masukkan itu mau tak keluarkan. Oh iya. Artinya yuk masuk ke sini. Setelah tahu potensinya si ACD-nya, kita munculkan potensi. Iya. Itu saling dukung lah itu saya. Iya benar. Itu yang benar ya. Benar. Termasuk kemarin kan ada juga baru. Dia matematikanya jago. Olimpiade terus. Gini aja Mbak. Nanti bikin apa kayak bukan pelatihan kalau les lah. Les ya brosur gitu latihan apa. Terus, kalau misalkan mau fokusnya ke Olimpiade, berarti kita bikin lesnya itu khusus Olimpiade. Ya. Jadi kan kita punya pengalaman tuh di Olimpiade. Itu kan tinggal ngambil soal-soal aja kan ya. Di BIMTEK itu banyak tuh soal-soal bang soal orang tuh. Ambilin aja semua itu gitu kan. Sampai ini saya malah mikir kalau nanti misalkan ini jalan kan malah kita malah bisa bikin lembaga Olimpiadenya kan itu. Iya. Iya benar itu. Pendidikan formal kok. Jadi apa gini ada yang sakit di masyarakat kita ini kan artinya gini nggak bisa dipungkiri kecerdasan di dunia ini sebagian tuh orang Indonesia yang jago matematika fisika itu menang semua tuh tiap tahun tuh kan gila kan itu kemana tuh orang-orangnya tuh istilah kan cuman ditempatkan di lembaga difasilitasi dia dapat apalah gitu kan istilahnya apa nggak terpikir dibalikin kemari kan istilahnya kan kalau hal-hal berkaitan dengan teknologi itu kan apa sih susahnya kalau udah gitu kan Jepang aja bisa kita ini kan gitu kan Rusia atau apa kan gitu kan Sumber dayanya sendiri. apalagi sekarang pengayaan uranium kan gitu kan nah
Kalau nggak salah LIPI itu untuk mencoba untuk itu udah bisa dia. Kan gitu kan. Nah kan tinggal kita dari bawah nih kan dorong kan gitu kan. Lama-lama kan menjadikan kekuatan besar. Kan gitu. Terbukti anak Papua SMP Iya. bisa, Iya orang beda. bisa ngajaran apa ya? Iya. Iya. Ngajari S2 matematika Matematika gitu. ya. Itu yang luar biasa yang kita nggak pernah pahami. Jadi Nggak paham. kita dibilang bodoh itu sampai sama dengan simpanse itu kan kurang ajar banget itu istilah kan itu. Padahal kan kontribusi Indonesia itu nggak bisa nggak ada gitu. Jadi Dan itu sebenarnya pernyataan itu untuk merusak psikologis. iya itu yang kita. Jadi akhirnya mindset lawang Indonesia sih, ngomong Indonesia ya bodoh. Akhirnya gitu mindsetnya. Ya karena itu juga kayak model zaman dulu juga Demang. Kemerdekaan dulu kan gitu. Sebenarnya merdeka itu gampang aja kan. Yang membuat jadi itu kan Demang. Demangnya ini. Demang ini yang terjadi sekarang ini kan gitu kan. Ini harus dipupus dengan istilahnya kebenaran itu tadi kan gitu kan. Nah itu kayak gini-gini udah betul ini kan kaligrafi dulu apa tajwid Al-Qur'an atau apa kan baru masuk model-model fisika gitu-gitu kan. Wah, ngeri itu dah. Takut orang kan. Nah. Jadi fisika kita cari yang punya peluang Iya. potensi itu. Enggak nanti Cari. secara terstruktur tuh dia kan bisa apa anak-anak itu kan hobinya kan kemana udah bisa diarahkan kan gitu kan. Nah jadi ilmu itu ngapa kita jual belikan kan gitu kan, share aja des kan gitu kan. Nah kan gitu kan istilahnya kan misalnya di sekolah banyak apa kan, apalagi sekolah sekarang kan susah-susah kan gitu kan. Nah harusnya kan ada kita buat grup-grup kelompok diskusi di situ kan gitu kan. Nah masing-masing misalnya apa dia jago di situ kan. Nah, dia sebagai apa tentor di situ nanti kan gitu kan. Nah, itu Model tutor teman sebaya. iya kan gitu kan. Ya kalau misalnya apanya uang kopi-kopi lah istilah bawa kan gitu kan gitu. Misalkan banyak anak minder nggak bisa kerjain tugas karena apa kan gitu kan. Kalah bersaing kan gitu. Bersaing. Nah, sebenarnya kemampuannya udah tertutup kan gitu kan. Nah, nggak ada pula anak yang membuka diri untuk itu kan. Kalau di sekolah dulu kan kita begitu kan. Sebenarnya aku fisika dulu kan, matematika kan, nggak ngerti kan. Karena udah kental makan kan. Cari jalannya kemana ya kan gitu. Ah, gitu-gitu. Gitu. Apalagi sekarang udah ada referensi buku, udah referensi Google udah kan. Tinggal kita connect aja kan. Tinggal bagaimana teman sebayanya yang Iya. nuntun ya. Iya. Enggak, ujung-ujungnya kan mimpi orang itu besar. Berudal, jangan kan gitu-gitu kan. Berapa psiko, apa kan gitu-gitu nanti itu kan. Sekian berapa dengan jarak sekian. Kan ketepatan kan gitu-gitu. Bis berangkat sekian ini berapa ininya kan. Wah. Kalau orang itu terbiasa begitu, apa enggak ngeri? Kan gitu. Daya dorong Iya. ada sekian, jadi kecepatannya berapa, ketepatannya Iya. Itu kan selama ini kan untuk rudalnya. iya. Selama ini kan kita beli sama bimbing belajar. Ngapain bimbing belajar? Kan gitu. Kita coba aja kan. Kalau misalnya hal-hal istilahnya materi itu kan nanti pasti ada yang bantu lah kan gitu. Nggak mungkin lah orang tua yang mampu anaknya udah mulai cerdas nggak bantu sedikit kan gitu kan. Gitu. Di klaster kan gitu kan. Karena nanti kan diarahkan ke sana dia. Baru tinggal dorong mau ke angkatan laut, ke angkatan ke apa kan gitu kan. Nah, Terus bukti bahwa Indonesia itu orang-orangnya pintar. iya. Bikin bom aja pintar. Iya. Iya. Pada dasarnya itu tidak. Itu tidak, kuliah Pak. mereka Iya. kan gitu. Apa main benar di fasilitas? Lah, bukan memang itu secara formal udah diakui. Olimpiade, juara olimpiade, semua apa itu Indonesia semua. Iya. Lah, pindad aja itu juara nembak itu sedunia itu Indonesia tuh juara umumnya. Apa enggak? Amerika itu sampai bingung dibongkar-bongkar tuh senjata. Apa sih orang ini gitu? Pindad telurnya sama, apa sama. Ketepatannya apa gitu? Hah? Kan gitu. Hah? Makanya perang istilahnya kalau perang teknologi oke lah kalah Indonesia kan. Tapi kalau perang ini, perang gerilya, perang apa orang udah takut mulai itu. Kan gitu. Loh. Bayangkan sekarang itu kan kalau misalnya perang apa, perang di hutan itu kan, kita tuh pakai apa namanya? Pakai apa namanya lu silat-silat apa itu namanya itu? Lupa aku namanya itu. Yang dia bisa nampak di tengah malam itu. Amerika pakai lampu, pakai apa? Lampu. Kayak ini.
Indonesia cuma pakai itu aja, silat-silat itu, manual bayangin gitu. Apa nggak kira itu? Kan gitu malam. Dengan apa pencak silat apa namanya itu? Dia malam bisa nampak gitu. Wah, pokoknya kaget orang tuh. Cuma aja kita pakai latihan latihan bersama ah, Amerika sama Indonesia waktu itu kan. Iya. Indonesia apa tidur-tiduri iya, Iya, jangan main kan Iya. nganggo ilmu. iya, kan pada bengong Amerika. Nah, kaca. Iya. Dan imbit mangan kayak. iya kaca, Terakhir itu terakhir siang atraksinya nih tuh Iya. makan kaca itu. iya. Biar imbit kan nih jatilan. Dia tuh ditembak betul itu, ukur gimana cara ngukurnya orang tuh? Gimana kan udah diukur sama orang tuh kan? Sekian, kan gitu kan? Kepala kok sekian 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 kalau kan lewat lah kau kan nggak ada cerita kan gitu kan? Tembak gitu, gitu. Apa nggak ini? Nah itu kan dari sisi apanya, apanya militan apanya, ini nggak ada masalah kan? Teknologinya ini yang kita kembangkan kan. Kalau pesawat udah diakui, nggak bisa nyuri rumus kan gitu kan. Udah laku udah bisa terbang kemana-mana pak kan gitu kan. Udah dibeli kemana-mana. Udah macam-macam kreatif kan. Karena kan mainnya main jangka pendek. Orang tuh nggak ganggu Boeing sama Airbus kan gitu kan. Tapi Airbus bisa terganggu Bisa terganggu. karena Indonesia bisa ciptakan Airbus kan gitu. Udah mencipta gitu. Mesin jet 2 kan gitu. Kan gitu itu nggak gara-gara IMF aja itu kemarin batal tuh kan. Nah, itu udah disimpan orang tuh kan. Nah itu itu kan kalau kita satukan semua, kita ini kan semua kan ya kan nggak mungkin. Kasihan lah nengok anak Habibie lah sama Habibie, dia mikir sendiri, dia mikirin teknologinya, mikirin ini ya pemasarannya kan gitu kan. Sementara orang mau ini kan gitu kan. Nah, kan gitu. Sebenarnya dulu Indonesia sudah bisa produksi sendiri. Mintanya Pak Habibie hanya dua. Iya, Yang pertama jangan diintervensi dengan politik. iya, Yang keduanya juga masih seputar politik sih. iya, Jadi kebebasan kami iya, untuk berinovasi. iya. Nah, kalau sekarang kan pinter dikit politisasi. Ada Jelas sudah, kan sudah gini. politik apa. Udah jelek men sekarang udah ini. Udah nggak ada apa namanya? Titiknya itu udah nggak ada lagi, nggak ketemu gitu titiknya itu. Kebenaran apa itu? Kebenaran apalagi polisi ya, istilahnya nggak ada kan gitu. Setiap kan gitu kan. Sewelas ya. Bahaya kan di situ. Nah ini kayak kita gini lah dari orang masyarakat gini lah yang harus membangun kan gitu kan. Nanti kan misalnya kayak gini kan, kalau udah terbiasa ngitung-ngitung kan, beban kan, udah tahu kita. Gitu, sama kayak aku di PBB dulu kan gitu. Apa sih yang dapat partai? Nggak pernah masuk pemilu kan. Tapi ada kebagian batik, semua orang ini kan gitu. Tapi bagusnya tiap pemilu ikut gitu kan. Iya, ya bisa bantu lagi. Kemarin kan masuk partai buruh. Bayangkan, kita kan bukan buruh aja ngasih suara 4.000, bayangkan. Sementara buruh kan, Jadi kampanye. gak gila nggak itu? Tapi ora isi nang bondol. Gitu. Kan Riko saya kepala lasmi. Kan lucu kan, kita bukan buruh, nggak pernah bersama buruh. Kita DPR RI lagi langsung kan, secara politik. 4.000 bayangkan. Berapa nol jadi? Kan cuma 4 juta. Berarti kan 0,01 itu kan. Lah, apa nggak begitu berarti? Nah, di peran buruhnya yang mau di apa itu yang dia kemana suaranya kan gitu. Minimal kan presiden kalau Kan menang gitu, isi. makan gitu sih. Walaupun kita kemarin maksud aku kalau yakin aku jebol masuk, walaupun nggak masuk kita nggak duduk, staf ahli dapat lah kan gitu kan, karena kan udah ini bantu kan. Ternyata kan memang luar biasa politik di Indonesia ini kan, gila-gilaan gitu. Itu luar biasa mesin terus jadi. Jadi kerja sama siapa lagi nanti nih? BUMN mana lagi? Sementara ini PLN itu. Mungkin jadi besok saya rencana mau ke BI. Ya? BI Purwokerto ya. BI. Nah. Ya, saya coba barangkali masih ada sisa anggaran tahun ini yang belum Iya lah ambil lah, pasti ada si tuh. Desember masih Silpa, Desember. Silpa apa namanya? Kan belum Iya, iya. tong-tong nah. Silpa apa? Silpa nama kalau salah itu kerjasama itu. Mau senang kali nanti mas. Gitu-gitu. Daripada di ada sisa kan lumayan. iya, enggak daripada kembali ke negara kan gitu, nggak produktif kan bagus. Tinggal programnya aja di apa kan gitu. Jadi saya melihatnya sih ini Oh. program cinta bangga paham Oh. kuliah Iya, itu benar. CTB.
CVV. Ah. Nah, saya melihatnya kan Cilacap itu hampir tiap bulan ada Oh. dari sini. Banjar-banjar kan sama sekali belum, sebelum tahun ini belum melihat. Nah, Oh. saya pikir siapa tahu ini nanti jadi peluang nih. Iya, Oh. rezeki Mas. Itu lah tuh buka-buka rezeki gitu tuh Mas. Assalamualaikum. Istirahat Mas Bro, anak-anak ya. Jajan. Kita mau Pak Indra juga ya. Hah? Banyak tamunya Mas Indra ya. Udah makan membaca bernama ya. Luar biasa. Sukses. Terus Mas Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel Obros Official Obrolan Sampai Sana Sini, yang kali ini kita mengambil konten hal yang berkaitan dengan seni latihan seni kaligrafi atau hot bahasa Arabnya ya, yang diadakan oleh Rumah Baca Purnama yang diselenggarakan oleh Mas Indra. Luar biasa kreativitas Mas Indra ini ya, sehingga membuat banyak masukan ide-ide yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, yang setidaknya pengenalan dulu, setelah paham bisa menjadi orang profesional. Dan mungkin banyak dari obrolan-obrolan tadi banyak yang disampaikan ya, mulai Al-Quran, pengembangan Al-Quran, tajwid atau apapun, atau berkaitan dengan pengetahuan matematika, fisika, kimia dan hal lainnya yang bisa yang lebih berperan untuk dunia masyarakat ke depannya ya. Oke Mas Bro, jangan lupa mohon subscribe, share, komen sebelum waktu dalam keadaan selalu menjadi limbah. Jangan lupa dukung terus channel Obros Official. Untuk itu kali ini kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Bro ya, untuk terakhir bagaimana masyarakat ini ya. Nah, kita sampaikan di sini dulu Mas Bro. Luar biasa, lingkungannya pun bagus juga ya. Mana warung pun ada ya. Transaksi jual beli anak-anak ya. Dan lainnya. Tuh. Dan orang jual beli ya. Oke Mas Bro. Itu kami ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Obros Official agar berkembang terus dan kita tetap terus bersilaturahmi, berkomunikasi sehingga bisa memberikan hal yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.